There's no questions bahwa bansos ini dibutuhkan, ada banyak challenge di tahun ini dan memang harus dilaksanakan. Tapi ada yang banyak yang tidak menyetujui mengenai bagaimana caranya ini digelontorkan. Silahkan. Iya, saya kan 15 tahun birokrat ya. Jadi sejak dulu di Kementerian Keuangan selalu menanyakan efektivitas bansos. Karena kita tidak punya integrasi data. Jadi menurut saya 480 triliun itu menurut saya questions ya dari sisi apakah itu tepat sasaran atau tidak. Jadi ini saya nggak ngomong soal politik dulu ya. Tapi bansos itu bukan tujuan. Ya, tapi bansos dia instrumen untuk menurunkan dan melindungi orang miskin. Ya. Datanya mengatakan kalau rumah tangga miskin tahun 2021 kan 7,9 juta. Terus tahun 2022 post crisis COVID dan sebagainya naik dari 9 juta. Jadi tambahan bansos itu ada justifikasinya gitu. Secara ekonomi is a good public policy. Ya. Cuman apakah perlu sebesar itu? Dan itu tidak bisa dijawab. Dan tahun ini 500 triliun. Karena tidak ada data. Harusnya yang memiliki data adalah Badan Pusat Statistik. Jadi institusinya ini juga nggak benar nih. Ini tolong nih para paslon nanti benerin institusi ini. Ketika nanti terpilih. Iya, siapapun juga tujuannya adalah mungkin Mas Pandu kan orang IT tahu betul ya kuncinya di data ini. Anda tidak akan dapat meningkatkan pajak kalau nggak punya data, satu data. Anda tidak akan bisa memberikan bantuan tanpa memiliki data. Coba Anda tanya sama tetangga-tetangga, berapa orang yang mereka mendapatkan lebih dari satu bantuan dalam satu waktu. Tanya juga, ada beberapa yang pantas mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Nah, saya bicara itu dulu deh ya. Saya kira itu penting ya. Kalau soal politik itu soal persepsi lalu kan, gitu kan, soal persepsi. Persepsi bisa salah, bisa tidak. Unfortunately, gitu ya. Unfortunately, pilihannya pas 14 Februari di mana kita butuh-butuhnya untuk melakukan operasi bantuan sosial gitu. Nah, tetapi jumlahnya apa sebesar itu nobody knows dan tidak ada yang bisa menjawab. Karena otoritas data aja tidak bisa menjawab. Betul nggak jumlah orang miskin segitu? Betul nggak? Lebih kepada apa Pak Anggitono melihat? Apakah masing-masing kementerian data ini silo, masing-masing berbeda? Tidak ada data yang bisa memberikan keyakinan. Orang ini sudah mendapatkan berapa bantuan dalam satu waktu yang sama. Berapa dia PKH, berapa dia PLTA, PLTB, berapa perlinsosnya. Itu kalau saya tanya tetangga saya itu bisa saya dapatkan 4 sekaligus gitu dari Kemensos, bukannya presiden. Unfortunately lagi yang disorot ya presiden gitu, padahal yang ngasih juga banyak. Pemda ngasih tapi nggak ada yang nyorot kan. Kemudian Kemensos Sosial juga turun gitu ya, turun karena bilang dari mana, ini dari Kementerian Pertanian. Tuh ya, jadi memang media menjadi penting ya, tetapi menurut saya sekali lagi ini jangan dijadikan tujuan, tapi dia adalah cara untuk menurunkan jumlah orang miskin dan melindungi orang-orang terkena dampak dari krisis. Tapi yang paling penting dibereskan adalah mengenai data ini tadi. Nggak ada. Jadi sampai kapanpun juga kita akan wasting a lot of resources, akan wasting uang pasti. Ya, karena itu terjadi dan itu sejak dulu sampai sekarang. Kenapa nggak dibenerin selama 15 tahun? Jadi 500 triliun dan 480 triliun menurut Anda tidak ada justifikasinya? Nggak ada justifikasinya karena tidak ada yang mengatakan bahwa BPKP sudah pernah mengaudit ya, dia bilang terjadi kesalahan target gitu. Ya karena datanya nggak ada, BPS nggak sampai detail. Kementerian Sosial sebatas PKH saja gitu ya. Kemudian kementerian lain juga masing-masing punya. Kenapa nggak ada satu lembaga sendiri yang memang menangani masalah perlindungan sosial dan sehingga satu data, satu pintu dan siapapun juga tanggung jawabnya ada pada lembaga tersebut. Ini berarti PR untuk siapapun yang ada terpilih. Ini masalah kelembagaan jadi isu gitu. Tapi khusus untuk bansos Januari sampai Maret ini, menurut Anda seperti apa? Kualitasnya, motifnya dan kalau saya sih melihat rada nggak lazim presiden membagi-bagikan itu tidak lazim, ya tidak lazim. Dan itu harusnya tanggung jawab dari kementerian lembaga terkait. Karena presiden itu adalah pengguna anggaran. Dia sudah memberikan kuasa kepada menteri untuk melakukan itu. Tetapi presiden ya nggak salahnya dong, saya pengguna anggaran kok. Nggak ada yang bisa menyalahkan juga. Gitu. Kalau itu bantuan presiden, ya memang bantuan presiden. Karena memang KPA-nya adalah
Mungkin sekretariat negara, saya kurang tahu. Saya tanya, boleh nggak sekarang bantuan menteri? Oke. Boleh nggak? Loh lah ya kan, udah jawab juga kan? Ya kan? Karena institusinya siapa? Oke. Menurut saya sih, saya objektif saja melihatnya, melihatnya harus siapa kuasa pengguna anggarannya. Oke, itu lah ya berarti ya kembali Iya, lagi kepada jadi siapa mesti kuasa. dijelasin. Tapi jika memang alasannya adalah karena ada El Nino dan volatile food untuk menjaga inflasi di bawah tetap 3%, itu caparan dari APBN 2024. Bagaimana menurut Anda? Apakah Menurut sejalan saya juga? Pandu sudah benar mengatakan sudah dibahas di eksekutif sama legislatif, bukan hak kita lagi untuk merevoke atau melihat kembali. Kita percayakan kepada lembaga-lembaga formal dan saya yakin mereka, kalau saya di pemerintahan saya sudah tahu tuh berdebatnya bisa 3 hari 3 malam untuk melihat angkanya itu berapa dan pasti saya tahu nih orang-orang kementerian maupun orang-orang legislatif itu berusaha untuk menghemat. Tapi sekali lagi pengalaman saya nggak ada data yang bisa dipercaya. Jadi memang costing utamanya adalah data ya, root cost-nya. Misalnya orang legislatif ini berapa jumlahnya? Pak, ini orang miskin dari mana? Petanya mana? Pak. Dia kan melakukan estimasi berdasarkan data makro gitu ya. Lalu daerah ini sekian, dari ini sekian, lalu disurvei masuk ke dalam gitu. Tapi selama kita tidak punya satu data, selalu akan menjadi perdebatan yang tidak produktif. Terima kasih Pak Anggito atas tanggapannya. Pak Rambun silahkan Pak, mungkin menanggapi mengenai hal itu saya sangat setuju banget. Karena kita sekali, Mas Ganjar itu selalu concern sama data. Waktu dia melakukan itu di Jawa Tengah juga itu yang dia fokuskan. Gitu kan. Paling kurang dia bisa punya gambaran yang lebih konkret mengenai kondisi Jawa Tengah. Dan memang kita tahu lah bagaimana data itu masing-masing ini cara berpikir yang sangat siloistik ini, masing-masing gitu. Bagaimana kita lihat perdagangan punya data sendiri, perindustrian punya data sendiri, Kemensos punya data sendiri, sehingga misalnya ketika kita mau tanya benar nggak sih jumlah tahun 2022 kalau nggak tahu mengenai produksi beras gitu, ternyata datanya beda-beda gitu kan. Pak Jokowi bilang, wah pernah ketemu sama saya, kita udah hampir swasembada beras, belakangan kemudian muncul data-data yang berbeda yang ternyata nggak seperti itu. Bahkan kita kemudian akhirnya harus ngimpor beras lagi, gitu sekitar 1,2 juta. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa isu yang paling penting itu adalah bagaimana kita ini di back end-nya nih. Back end-nya ini sumbernya tuh udah harus jadi satu. Kan sekarang kita udah dari tahun berapa tuh mengenai satu data Indonesia ya. Satu data Indonesia. Kan kita udah punya NIK IKTP yang penuh kontroversi ini ya. Nah, ini kan bisa kita pakai kan. Jadi menurut saya proses integrasi data, informasi yang ada di berbagai macam lembaga ini harus jadi satu dan harus ada standar standar lah gitu ya. Yang menurut saya mau nggak mau kita juga nggak akan pernah bisa, nggak bisa tuh kenapa kita butuh sedemikian banyak. Akhirnya angka kira-kira kan, kita angka kira-kira. Estimasi. Iya angka estimasi itu kemudian ya kira-kira kalau saya. Baik Pak Rambun. Nggak tepat gitu akhirnya, bisa jadi pemborosan juga gitu. Baik, terima kasih Mas Paru, silakan Mas tanggapan dari Pak Anggito. Menurut saya sih kata Pak Anggito ini bagus. Saya jujur ngomong ini karena COVID, Pak. Jadi COVID tuh jujur ada Peduli Lindungi, suatu app yang menurut saya kita bareng-bareng bikin. Dan alhamdulillah bisa identifikasi banyak informasi kan. And from that ada healthcare reform yang sekarang terjadi. Luar biasa. Dan itu memang banyak sektor teknologi. Soal silo, Bapak karena pernah di pemerintahan cukup lama tahu it's very silo karena birokrasi. Tapi ya sekarang kebetulan juga sekarang ada peraturan buat pemerintah 10 bulan ke depan bagaimana menyatukan semua silo ini untuk satu data. Jadi ya jangan lupa masih ada pemerintahan sekarang kan selama 10 bulan semua mencoba paling tidak membuat solusi awal yang nanti bisa diteruskan oleh pemerintah berikutnya. Jadi betul soal data itu dan sanctity of data, integritas data itu sangat penting dimanapun. Yang bagus sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi masalah ini. And all of us know it's a problem. Ya paling nggak udah identifikasi. Tinggal cari solusi yang pas. Dan memang silo thinking itu yang harus dihilangkan. Ini siapapun mau jadi presiden, masalahnya sama. Tinggal cari solusi yang pas. Jadi saya senang kalau udah ngomongin data, Pak. Kan saya kayak ayah saya, almarhum, sukanya data aja. Jadi ya buat saya sih jujur ini bagus waktu zaman COVID. Kebetulan saya sama para relawan ikut bantu tuh. Peduli Lindungi segala sama Pak Menkes. Di situ saya, wah gila bener-bener silo nih. And because of that, Pak, dari sejak zaman COVID sampai hari ini bagaimana kita nyatuin data. Dan yang saya tahu sekarang pemerintah lagi mencoba
di bawah koordinasi Pak Luhut. Jadi ini kita lihatlah 10 bulan ke depan, Pak. Tapi insya Allah ada solusi. Oke, baik. Mas Pandu, terima kasih banyak Mas atas tanggapan. Silakan Bu Tata. Iya. Tadi Pak Anggito mengatakan bahwa kenapa bisa sampai ke angka itu rasionya apa gitu kan, kok bisa sampai angka itu. Dan bicara tentang efektivitas kan jadinya. Seberapa efektif sih sebenarnya angka itu ya, yang 500 triliun itu, kenapa 2024 500 triliun sama dengan 2020 yang mana waktu itu COVID sedang tinggi-tingginya, logiknya apa gitu kan. Nah kalau bicara tentang efektivitas nih Pak, saya jadi ingat data ya, komparasi antara bansos, antara angka kemiskinan di periode SBY dan periode Jokowi. Bansos yang dianggarkan Presiden SBY waktu itu kan kira-kira hanya 1/5 daripada bansos anggaran dari Presiden Jokowi ya, yang mencapai 500-an triliun, sementara Pak SBY waktu itu 100-an triliun. Ya. Nah, tetapi Pak SBY waktu itu mampu menurunkan angka kemiskinan 5,7% dibandingkan dengan periode Pak Jokowi ya, yang hanya 1,5%. Ini kan melihat seberapa efektif sih sebenarnya bansos ini terhadap penurunan angka kemiskinan. Nah, mestinya ini juga kemudian menjadi bahan penelitian yang menarik. Apakah bansos ini benar-benar efektif, jumlahnya apakah jumlah bansos ini benar-benar efektif untuk menurunkan angka kemiskinan atau tidak. Nah itu satu ya, di mana ini memang PR kita. Kemudian yang kedua tadi yang menarik juga dari Pak Anggito adalah kita memerlukan satu lembaga yang mengkonsolidasi data. Dan juga mengkonsolidasi bansos saya kira Pak, menjadi di satu rumah. Karena kan ada yang dia bansos di Kementerian Sosial, ada yang dia di Kementerian Pertanian, ada yang dia di Kementerian Energi misalnya subsidi BBM gitu kan. Nah ini kita memerlukan itu terintegrasi di dalam satu lembaga. Dan bahkan kalau Amin menginginkan ya untuk menghindari adanya politisasi for the next periode, itu sebaiknya bansos ini diatur atau dikelola oleh satu lembaga terpisah, Pak. Jadi di mana kemudian memisahkan antara policy makers dengan eksekusi, gitu. Sehingga ya policy makers policy aja, kemudian yang mengelola bansos untuk mendeliver itu berbeda lagi ya. Ini mungkin kemudian ini akan bisa membuat potensi untuk politisasi ke depan ya. Jika ada itu bisa dihindari gitu, dan juga lebih efektif untuk penyalurannya.